Hai kawan, apa kabar nih? Di video tutorial kali ini, kita akan membahas sesuatu yang super penting buat kita-kita yang masih kuliah, yaitu cara mencari informasi menggunakan portal e-journal Taylor & Francis. Di dalam video ini, kita akan belajar dan praktek cara melakukan penelusuran informasi menggunakan basic search dan advanced search agar efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi. FYI, video ini terdiri dari beberapa bagian, jadi pastikan jangan di-skip ya videonya. Sebelumnya, apa itu Taylor & Francis? Taylor & Francis adalah platform penerbitan digital yang menyediakan akses ke jurnal, buku, dan publikasi akademik dari berbagai bidang ilmu. Taylor & Francis Group, sebuah penerbit akademik internasional yang menerbitkan ribuan jurnal dan buku setiap tahunnya. Portal e-journal Taylor & Francis menyediakan akses ke publikasi yang diterbitkan oleh Taylor & Francis Group dan penerbit-penerbit lain yang bekerja sama dengan mereka. Selain itu, Taylor & Francis juga dapat digunakan untuk melakukan pencarian informasi berdasarkan kriteria tertentu. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah melakukan eksplorasi tentang apa dan bagaimana menggunakan desain pencarian yang ada pada portal e-journal Taylor & Francis ini. Teman-teman tahu nggak sih kalau recall yang ada nanti berurutan berdasarkan relevansinya? Hal ini bisa terjadi karena sebuah fitur yang bernama Best First. Dengan menggunakan Best First, kita bisa mengatur urutan recall berdasarkan terbanyak dibaca, terbanyak dikutip, terbitan terlama, dan terbitan terbaru. Setelah itu, bergeser ke samping, ada fitur pagination. Fungsinya untuk menampilkan beberapa banyak recall yang ditampilkan dalam satu halaman. Di bagian sini juga ada fitur unduh kutipan yang fungsinya untuk mengunduh daftar pustaka, citasi, dan referensi. Selain itu, ada juga fitur unduh PDF yang fungsinya untuk mengunduh artikel. Yang perlu teman-teman ingat, sebelum menggunakan fitur ini, kalian harus memilih artikel mana dulu yang akan diunduh atau dikutip. Fitur Save This Search berfungsi untuk menyimpan query yang kita masukkan di profil dan untuk mengatur seringnya kita diberikan notifikasi dari tidak pernah, per hari, per minggu, dan per bulan. Selanjutnya, ada fitur Export Search Result yang digunakan untuk mengunduh hasil pencarian dalam format file CSV. Sebagai pengetahuan, untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi waktu pengunduhan file CSV dibatasi hingga maksimum 2000 item. Setelah kita menekan tombol search, akan muncul banyak hasil recall, dan salah satu fitur yang muncul adalah artikel. Dan database fitur ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah hasil recall yang ada sesuai dengan bentuk dokumen yang ditemukan. Tidak hanya artikel dan database juga dapat muncul jurnal jika ditemukan, sehingga kita dapat dengan lebih mudah mendapatkan hasil recall yang sesuai dengan bentuk dokumennya. Fungsi abstrak yang ada pada Taylor & Francis ini berfungsi untuk menampilkan abstrak dari artikel tanpa perlu masuk ke dalam artikel. Fitur full text pada portal e-journal Taylor & Francis digunakan untuk masuk ke dalam artikel yang akan dipilih. Ada juga fitur lainnya seperti Listen, Related Search untuk memberikan rekomendasi artikel yang memiliki hubungan dengan artikel yang sedang kita lihat. Di sebelah sini ada juga fitur Fastest Navigation atau portal jurnal ini disebut dengan filter. Fungsinya untuk menspesifikasikan recall tanpa perlu kembali ke menu search box. Di dalamnya terdapat fitur Access Type yang fungsinya untuk membuat hanya menampilkan artikel atau recall yang memiliki akses penuh dengan centang hijau dan akses terbuka dengan gembok orange. Di bawahnya ada fitur Article Type berfungsi untuk menampilkan artikel itu dari apa dan jumlahnya berapa. Di bawahnya lagi ada fitur subject. Di sini kamu bisa menambahkan subjek seperti subject education, humanities, language and literature, social science, behavior science. Di bawahnya lagi ada jurnal yang berfungsi untuk mengetahui artikel hasil recall itu dari jurnal apa dan untuk memfilter recall itu harus berdasarkan dari jurnal apa. Selanjutnya ada fitur publication date yang berfungsi untuk memfilter recall berdasarkan tahun.
Setelah itu, ada fitur language yang berfungsi untuk memfilter recall berdasarkan bahasa apa. Dan yang terakhir, ada fitur modify your search yang berfungsi untuk memodifikasi keyword tanpa harus kembali ke menu search box. Di sini, kita juga bisa memilih field atau bidang dan bisa menambahkan search box untuk lebih menspesifikasi recall, seperti halnya menggunakan event search result. Search pada portal e-journal dan Taylor & Francis terbagi menjadi dua, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Basic Search merupakan mesin penelusuran sederhana menggunakan query secara umum dan penggunaannya tidak perlu pengetahuan lebih. Advanced Search merupakan mesin penelusuran lanjutan yang lebih kompleks dan lebih rinci dengan menggunakan filter dan kriteria yang lebih banyak. Setelah tadi membahas fitur yang mirip Advanced Search atau malah mungkin Advanced Search itu sendiri, sekarang kita akan praktik dengan yang sudah jelas Advanced Search. Pertama yang harus dilakukan adalah kembali ke menu utama Taylor & Francis, lalu tekan tulisan Advanced Search di samping Search button. Setelah memasuki halaman Advanced Search, kita akan langsung melihat beberapa fungsi publication date untuk mengatur tahun terbit artikel. Saat melakukan penelusuran informasi, citation search yang digunakan untuk jurnal, search box Advanced Search itu sendiri beserta field pilihannya. Selain itu juga ada basic search di atasnya dan panduan penggunaan boolean search di samping kanan. Tidak lupa, ada juga pilihan field yang bisa digunakan untuk memilih bidang keyword dicari berdasarkan apa. Setelah itu, tulis saja di keyword search box persatu, misal query pertama yaitu role tribal list, query kedua itu information literacy, dan query ketiga itu society. Lalu pilih field sesuai keinginan dan kebutuhan. Misal saya akan memilih title yang mana memberi perintah bahwa query harus berada di judul artikel. Setelah itu, atur jangka waktu sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan tahun yang Anda sesuaikan. Selain itu, ada juga Boolean search yang untuk menggunakan Boolean search, kita hanya perlu menambahkan operator Boolean di awal keyword.
Itu tadi cara melakukan penelusuran informasi menggunakan metode search. Selanjutnya, kita akan masuk ke penelusuran informasi menggunakan metode browse. Sebelum masuk ke tutorialnya, mari kita cari tahu apa itu browse terlebih dahulu. Browse adalah kegiatan mencari informasi di mana orang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui kebutuhan informasinya, namun masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi format query atau query gampangnya dalam melakukan browse tidak menggunakan query. Nah, kita langsung masuk ke tutorialnya yuk. Dalam praktek ini, misalnya saya memiliki kebutuhan informasi mengenai peran perpustakaan dalam mendorong literasi informasi di masyarakat. Dan saya belum mengetahui atau bingung memakai query apa dalam mencari informasi atau maka yang saya akan lakukan adalah 1. Masuk ke halaman Taylor and Francis terlebih dahulu, lalu scroll ke bawah dan pilih Information Science. Dengan melakukan ini, semua recall yang akan didapatkan dari jurnal yang berhubungan dengan Information Science. Setelah itu, masuk ke fitur Faceted Navigation dan tekan jurnal. Lalu pilihlah jurnal yang memiliki kata librarian atau library atau librarianship. Sebagai pengingat, kita tidak bisa menambahkan lebih dari satu jurnal, sehingga kita harus mencari informasi satu persatu dari masing-masing jurnal agar mendapatkan informasi yang tepat. Nah, lanjut, untuk mempermudah pencarian informasi, kita juga bisa menggunakan mengisi kolom Choose Date Range, sehingga mengkerucutkan hasil pencarian supaya nanti diproses seleksi informasinya gak terlalu banyak. Selanjutnya, masuk ke proses yang paling melelahkan, yaitu mencari informasi yang relevan dengan topik. Hal ini dilakukan dengan cara scrolling dan membaca satu persatu untuk menentukan artikel relevan atau tidak. Kita perlu membaca judul dan abstraknya. Untuk mengidentifikasi rumusan masalah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari query dari topik penelitian, judul penelitian, dan melalui rumusan masalah penelitian. Misalnya, saya ingin mencari informasi mengenai peran perpustakaan dalam mendorong literasi informasi di masyarakat. Berhubung dengan portal e-journal yang kita gunakan adalah portal e-journal internasional, maka kita ubah topik ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Origin Information Literacy in Society. Dari topik di atas, query yang ditemukan adalah Royal Libraries Information Literacy dan keyword tambahannya adalah Society. Dari query tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal penelusuran informasi yang berupa informasi ilmiah. Namun, apabila hanya menggunakan 3 query di atas, besar kemungkinan akan menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, query-nya harus dikembangkan lagi. Nah, bagaimana nih caranya mengembangkan keyword? Lanjut step 2 ya. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci. Dalam mengembangkan kata kunci, kita memperhatikan apakah query tersebut memiliki sinonim untuk homograf atau bahasa asing. Selain itu, kami juga bisa menggunakan aplikasi Thesaurus untuk mempermudah dalam pengembangan query. Selanjutnya, kita akan mengembangkan query yang tadi kita temukan. Dari query yang tadi kita temukan tadi, kita akan mengidentifikasi penggunaan persamaan kata. Dari query yang tadi ditemukan, kita temukan yang pertama ada role libraries, yang kedua ada information literacy, dan kata kunci tambahnya ada society. Lalu kita cari sinonim dari keyword di atas, yaitu role libraries, part libraries, mission libraries. Lalu yang kedua, information literacy, critical thinking, dan critical literacy. Lalu yang ketiga ada society, community, dan colony. Jadi itulah pengembangan query yang nantinya akan kita gunakan untuk penelusuran informasi. Langkah ketiga atau yang terakhir dari proses identifikasi kata kunci yaitu memformulasikan query. Formulasi query atau penyusunan query ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga informasi yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan informasimu. Dari pengembangan query yang kita lakukan tadi, diperolehlah informasi query sebagai berikut. Yang pertama ada Information Literacy in Society, lalu yang kedua ada Role Libraries in Community, yang ketiga ada Part Libraries Critical Literacy in Society, lalu yang keempat ada Mission Libraries Critical Thinking in Colony.
Sebelum menutup video ini, saya akan memberikan kesimpulan terkait penelusuran menggunakan basic search, advanced search, dan browse. Tentunya mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kebutuhan kita dalam mencari informasi. Jika ingin mendapatkan informasi yang banyak, kita bisa menggunakan basic search, karena akan memunculkan banyak hasil recall tapi presisinya rendah. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi yang lebih efektif dan efisien, bisa nih menggunakan advanced search, karena akan memunculkan hasil recall yang lebih rendah tapi presisinya lebih tinggi. Yang terakhir, kita juga bisa menggunakan browse, tetapi kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari informasi yang sesuai yang kita mau. Kembali lagi dengan kebutuhan teman-teman nih, mau menggunakan cara yang mana ya? Nah kawan, segitu dulu ya tutorial lengkap mengenai cara mencari informasi menggunakan portal e-journal Taylor & Francis. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk membantu teman-teman semua dalam mencari informasi menggunakan portal e-journal Taylor & Francis. Terima kasih.